kedua lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 33 tahun lalu saya lahir di Bogor dan diberi nama Sandi Widodo oleh kedua orang tua saya. 5 tahun saya tinggal di Bogor, lalu pindah ke Tangerang ini sampai sekarang. Sandi juga pernah mengalami masa muda yang diwarnai proses pencarian jati diri. Selain menggemari musik dan melukis, Sandi juga mulai menggeluti seni meraja badan atau biasa disebut tato. Setelah masuk SMA, saya makin mendalami seni menggambar itu. Saya suka ngegambar, saya suka rock ya, yang keras-keras lah, mungkin apa ya, underground lah kayak gitu. Saya lebih suka musik-musik seperti itu. Dari musik itu saya mulai mengikuti gaya hidup idola-idola saya gitu, ya kan, yang identik dengan tato, kehidupan bebas, drugs dan lain sebagainya. Waalaikumsalam. Ya Allah, bujang. Minta maaf selama ini punya banyak salah, selama ini nggak pernah dengerin mama. Ya, harus minta maaf juga sama ayah, sama kakak. Ya, berdoa, sholat terus. Malam sholat, pagi sholat, cuma minta sama Allah. Minta diberi hidayah ya anakku. Ya Allah, anak satu-satunya laki-laki, kenapa seperti ini gitu ya. Pulang, badan udah bersisik, udah bertato, ada gambar-gambarnya gitu. Nggak bisa tidur ibu. Siang malam itu sampai badan itu sempoyongan gitu kalau jalan itu karena kurang tidur ya. Nungguin dia gitu, takut ada apa ini. Ya, dia pulang itu langsung sungkem sama saya ya. Mama, jenuh gitu ya. Kenapa? Jenuh kenapa? Udah nggak mau lagi seperti ini. Aku pengen berubah. Ya udah, kalau berubah, ayo mau berubah. Ayo mama mandiin, mama doain gitu. Bilangnya gitu, aku nggak mau pergi lagi. Aku mau di rumah, aku mau ibadah. Doa dari sang ibu yang tak pernah putus rupanya menggerakkan hati Sandi untuk menerima hidayah. Kepulangan Sandi menjadi awal dirinya untuk kembali mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin saya mulai pelajari agama. Jadi Allah melaknat orang yang minta dibuatkan tato dan orang yang menato, ya kan. Sementara kerjaan saya seperti ini, ya kan, dan saya bersyukur atas apa yang Allah laknat itu. Kayaknya kayak itu di batin mulai nggak srek gitu, ya kan. Karena saya udah mulai belajar agama, ya kan. Wah, di situ saya kena banget gitu kayaknya. Sandi telah memantapkan diri untuk kembali mendalami ilmu agama yang sempat ia tinggalkan. Namun pada saat itu, ia seringkali merasa risih dan tidak percaya diri dengan kondisi fisiknya. Tadinya saya tuh sholat masih di rumah. Saya sholat masih di rumah karena malu. Ya kan, keadaan fisik saya kayak begini, saya minder. Sholat di rumah aja kadang saya suka ngumpet-ngumpet gitu, sama orang rumah nggak ada yang tahu gitu. Ya kan, malu gitu, ya kan. Saya mulai datang ke kajian, terus mulai datang ke kajian, mulai berani sholat di masjid, jamaah di masjid. Nah, mulai makin memperdalam belajar agama.
Nah, di saat itu saya cuman ada perasaan takut juga. Takut apa? Saya takut kembali lagi kayak dulu gitu, ya kan? Karena cobaan-cobaannya ini benar-benar berat menurut saya. Untuk apa, belajar agama ini cobaannya benar-benar berat banget waktu itu. Saat berproses hijrah, Sandi sempat bertemu dengan sang pendamping hidup. Sang istri tercinta jugalah yang akhirnya memantapkan langkah Sandi untuk berusaha menebus setiap kesalahannya di masa lalu. Yang sejujurnya sih saya kalau melihat orang bertato sebenarnya takut juga ya. Cuma kalau ada yang nanya, banyak sih yang nanya kenapa gitu, kok mau nerima gitu. Yang pasti sih pertama saya lihat dia punya tujuan yang jelas gitu, tujuan hidupnya yang jelas, dan saat saya lihat, saya kenal dia, saya merasa dia udah selesai dengan masa lalunya gitu. Dia sudah selesai dengan dirinya dan sudah tahu arah hidupnya mau kemana setelah ini. Itu sih yang bikin saya yakin. Yang pasti sih sebagai istri ngedukung ya, dari awal dia cerita pengen ngapus tatonya, juga pengen ngapus tato yang pernah dia buat ke teman-temannya, itu saya ngedukung. Ya bentuk dukungannya ya saya kasih ide sih saat itu, yaudah kita campaign, kita coba ikhtiar kita, nanti kalau emang ada hasilnya ya kita jadikan ini program sosial. Jika dulu ia seorang prajah, kini Sandi membantu ikhtiar orang lain yang ingin berhijrah. Syarat untuk mengikuti tato hijrah removal itu hafalan sih. Ada hafalan minimal 50 ayat dari satu surat. Sebenarnya dilihat juga dari apa ya, dari karakter pesertanya juga, seperti itu ya kan. Yang pasti sih udah hijrah lah, ya kan. Atau yang mau hijrah juga nggak apa-apa kok, kita belajar bareng-bareng seperti itu ya kan. Tak disangka, program tato hijrah removal yang digagasnya mendapat respon positif. Jadi ini tato ini dulu saya yang bikin, sekarang saya juga yang hapus, alhamdulillah. Rasa sakit yang ditimbulkan ketika menghapus raja seolah menjadi pengingat akan kehidupan di akhirat. Itulah yang dirasakan oleh Andri, salah seorang yang mengikuti program yang dijalankan oleh Sandi. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan, asyamsu wal qamaru bihusban. Kalau untuk saya ke rumah sakit kan otomatis mahal. Untuk di rumah sakit itu kita laser itu mahal. Kalau untuk benar-benar bersih sih, insya Allah ya Mbak ya, kalau saya kuat gitu loh. Soalnya gimana ya, lumayan menyakitkan sih Mbak. Waktu bikin mah kan lain ya, sama waktu bikin kan kita kan masih bergaul, belum kenal akhirat lah, masih mikirin dunia, entar aja ke depannya bagaimana, ya kan. Masih ibaratnya masih nggak mikirin yang hal yang kayak gitulah. Saya mikirnya dulu nih ya, saya mikirnya mati tinggal mati dikubur, ya kan. Saya mikirnya begitu, mati tinggal mati dikubur, ya kan, didoain udah, ya udah nggak mikir apa-apa. Nah ibaratnya pas lagi ditato itu keadaan ada yang sadar ada yang enggak, gitu loh. Ada yang sadar ada yang enggak. Nah alhamdulillah pas dihapusnya saya sadar. Sandi kini semakin merasakan hidupnya lebih teratur. Ia selalu berusaha mengikuti setiap ajaran yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dulu saya sebelum hijrah itu masih takut, ini besok mau makan apa ya kan, besok mau dapat duit dari mana, ini harus gimana, masih banyak planning yang angan-angan dunia gitu. Cuman begitu saya hijrah ini lebih tenang lah, hidup saya lebih tertata, hidup saya lebih sehat, hubungan saya dengan Allah kayaknya semakin dekat gitu.